Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 2315061046. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 2315061014. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai laporan untuk memenuhi tugas analisa perancangan perangkat lunak, yaitu mengenai sistem jadwal perkuliahan. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kami untuk memenuhi tugas analisa perancangan perangkat lunak, yaitu tentang proses bisnis dan requirement gathering sistem jadwal perkuliahan. Jadi sebelumnya untuk anggota kelompok saya sendiri, yaitu ada saya sendiri, Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 2315061046, dan ada rekan saya Viola Putri Nurmadani dengan NPM 2315061014. Jadi untuk abstraknya sendiri, proyek ini tuh bertujuan untuk merancang sistem informasi jadwal perkuliahan berbasis web guna mengatasi permasalahan bentrok jadwal, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan informasi pada sistem manual. Sistem ini memungkinkan pengolahan jadwal yang lebih efisien, transparan, serta mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall, dengan tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk latar belakangnya sendiri dari sistem ini, yaitu penjadwalan kuliah manual menimbulkan banyak kendala seperti bentrok jadwal dosen, keterbatasan ruang, dan kesalahan data. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis web yang mampu mengelola jadwal secara otomatis dan efisien. Untuk rumusan masalah dari sistem kami ini, yang pertama ada bagaimana merancang sistem penjadwalan kuliah yang efektif dan terkomputerisasi. Yang kedua ada bagaimana mengurangi terjadinya bentrok jadwal secara otomatis. Dan yang ketiga ada bagaimana memberikan akses jadwal secara cepat bagi dosen dan mahasiswa. Untuk tujuan dari sistem kami sendiri, yaitu untuk menghasilkan sistem informasi penjadwalan kuliah yang efisien, cepat, dan mudah digunakan dengan fitur validasi bentrok, otomatis, serta tampilan jadwal secara real time. Untuk manfaat dari sistem ini, yang pertama ada mempermudah admin dalam mengelola jadwal, yang kedua ada meminimalisir bentrok jadwal, dan yang ketiga ada memberikan akses informasi cepat bagi dosen dan mahasiswa. Untuk tinjauan pustaka sendiri, yang pertama di sini ada konsep sistem informasi, di mana sistem mengelola data dan proses bisnis akademik agar lebih efisien. Yang kedua ada sistem penjadwalan, di mana mengatur alokasi waktu, ruang, dan sumber daya, yaitu dosen, kelas, dan mata kuliah. Yang ketiga ada metode pengembangan, di mana menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahap analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang keempat ada penelitian terdahulu, di mana studi terdahulu menunjukkan sistem berbasis web dapat meningkatkan efisiensi hingga 60% dibanding cara manual. Untuk analisa kebutuhan sistemnya, yang pertama ada analisis proses bisnis, di mana sebelum sistem ini dikembangkan, proses penjadwalan dilakukan secara manual oleh bagian akademik melalui spreadsheet dan dokumen cetak. Hal ini sering menyebabkan yang pertama ada bentrok antara jadwal dosen dan ruang kelas, yang kedua ada kesalahan input data, yang ketiga ada sulitnya melakukan perubahan jadwal secara cepat. Di mana sistem baru yang diusulkan akan mengotomatisasi seluruh proses penjadwalan melalui web. Untuk kebutuhan fungsionalnya, di sini yang pertama ada login untuk admin dan dosen, yang kedua ada manajemen data dosen, ruang, kelas, dan mata kuliah, yang ketiga ada pembuatan jadwal otomatis dengan validasi bentrok, yang keempat ada laporan penjadwal per dosen dan per kelas, dan yang kelima ada tampilan jadwal kuliah yang mudah dibaca dan dicetak. Untuk kebutuhan non fungsionalnya, di sini yang pertama ada performa, di mana akses cepat dengan waktu respon maksimal 3 detik.
Yang kedua ada keamanan. Sistem dilengkapi autentikasi dan hak akses berbeda untuk tiap pengguna. Yang ketiga ada reliabilitas, di mana menjamin kestabilan data saat terjadi gangguan koneksi. Yang keempat ada usability, di mana antarmuka sederhana dan responsif di berbagai perangkat. Untuk analisis kebutuhan perangkatnya, di sini kita menggunakan dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Di mana perangkat keras sendiri yaitu menggunakan laptop atau komputer, server minimal prosesor 1i5 dan RAM-nya minimal 5 GB. Jaringan internet stabil untuk akses webnya. Selanjutnya untuk perangkat lunak sendiri, di sini yang pertama menggunakan sistem operasi seperti Windows atau Linux. Yang kedua ada bahasa pemrograman itu menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Frameworknya menggunakan Laravel, database-nya menggunakan MySQL, dan browsernya menggunakan Chrome atau Firefox. Selanjutnya untuk perencanaan proyek seperti ruang lingkup proyeknya di sini sistem mencakup proses login admin dan dosen, manajemen jadwal kuliah, validasi bentrok otomatis, dan pembuatan laporan. Sistem ini tidak mencakup pengolahan nilai, kehadiran mahasiswa, maupun modul keuangan. Fokus utama proyek ini adalah pada otomatisasi penjadwalan kuliah dan manajemen informasi jadwal. Untuk perencanaan proyek seperti estimasi waktu pelayanan proyek, yang pertama menggunakan fase utama seperti perancangan dan analisis, menggunakan durasi selama 2 minggu, periode pelaksanaannya itu pada minggu pertama sampai kedua, outputnya berupa dokumen kebutuhan dan perencanaan. Yang kedua ada desain sistem, durasi waktu yang dibutuhkan yaitu 2 minggu, periode pelaksanaannya pada minggu ketiga sampai keempat, outputnya berupa desain sistem dan prototype UI UX-nya. Yang ketiga ada implementasi, menggunakan durasi 4 minggu, dilaksanakan pada minggu kelima sampai ke-8, outputnya berupa sistem penjadwalan kuliah versi beta. Yang keempat ada pengujian kualitas, di mana menggunakan durasi 2 minggu, periode pelaksanaannya itu pada minggu ke-9 sampai ke-10, dan outputnya itu berupa laporan hasil pengujian. Selanjutnya yang kelima ada implementasi akhir dan pemeliharaan, durasi yang dibutuhkan yaitu 2 minggu, periode pelaksanaannya pada minggu ke-11 sampai ke-12, output yang didapat yaitu sistem siap digunakan dan dokumentasi final. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusianya, yaitu yang pertama terdapat perannya. Pertama ada project manager atau PM berjumlah 1 orang, tahap keterlibatan utamanya itu semua tahap, tanggung jawabnya itu mengelola proyek dan memastikan target tercapai. Yang kedua itu ada sistem analis, jumlahnya itu ada 1, tahap keterlibatan utamanya itu yaitu analisis kebutuhan dan desain sistem, mengidentifikasi tanggung jawabnya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan merancang spesifikasi teknis. Yang ketiga ada perannya itu sebagai UI UX designer, jumlahnya itu 1 orang, tahap keterlibatan utamanya itu sebagai desain sistem, tanggung jawabnya itu untuk mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna. Selanjutnya yang keempat ada back end developer, berjumlah 1 orang, tahap keterlibatan utamanya itu implementasi, tanggung jawabnya itu untuk mengembangkan logika sistem dan database. Kelima ada front end developer, berjumlah 1 orang juga, tahap keterlibatan utamanya itu ada implementasi, tanggung jawabnya untuk membangun antarmuka sistem berbasis web. Dan yang keenam ada quality assurance atau QA engineer, berjumlah 1, tahap keterlibatan utamanya itu sebagai pengujian dan pemeliharaan, tanggung jawabnya itu adalah menguji fungsionalitas dan performa sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari proses bisnis dan requirement gathering sistem jadwal perkuliahan untuk mata kuliah analisa perancangan perangkat lunak. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya dimulai dari metode perencanaan, yaitu kami menggunakan waterfall, di mana metodologi yang digunakan adalah waterfall karena kebutuhan pengguna sudah jelas dan stabil. Setiap tahap dilakukan secara berurutan
terstruktur, dan terdokumentasi. Nah, di mana maksudnya adalah mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahap juga terdokumentasi dengan baik, sehingga alur pengerjaan menjadi lebih mudah dikontrol. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan waterfall. Kelebihannya yaitu alur kerja teratur, pembagian tugas yang mudah, dokumentasi lengkap di tiap tahap, dan kontrol kualitas tinggi. Kelemahannya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan mendadak. Dengan validasi kebutuhan di awal, sistem dapat dikembangkan secara efektif dan sesuai harapan. Nah, meskipun begitu, karena kebutuhan sistem ini sudah divalidasi dan dipastikan di awal, maka penggunaan metode waterfall tetap efektif. Dengan begitu, pengembangan sistem bisa berjalan efisien, terarah, dan sesuai harapan pengguna. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pengembangan sistem, kemudian ada tahap pengujian sistem, dan yang terakhir ada tahap pemeliharaan sistem. Kita mulai di tahap pengembangan sistem. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian, dan yang kelima pemeliharaan sistem, yang keenam tujuan alur kerja. Nah, di mana di yang pertama ada analisis kebutuhan atau requirement analysis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang dibutuhkan oleh pengguna sistem, yaitu admin akademik, dosen, dan mahasiswa. Kegiatannya itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan proses akademik yang akan diotomatisasi. Kemudian menyusun dokumen kebutuhan sistem yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Outputnya adalah dokumen kebutuhan sistem. Yang kedua ada desain, yaitu menerjemahkan kebutuhan yang sudah dianalisis ke dalam bentuk rancangan teknis yang mudah dipahami oleh pengembang. Kegiatannya adalah merancang arsitektur sistem, alur data, antarmuka pengguna, serta struktur basis data, yaitu membuat use case diagram, class diagram, dan activity diagram untuk memvisualisasikan proses bisnis dan interaksi pengguna. Yang ketiga ada implementasi, yang bertujuan untuk menerapkan hasil desain menjadi aplikasi nyata yang dapat dijalankan dan diuji. Kegiatannya antara lain mengembangkan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan basis data MySQL. Kemudian mengimplementasikan fitur utama seperti login pengguna, manajemen data akademik, mendeteksi jadwal bentrok, dan notifikasi otomatis. Kemudian yang keempat ada pengujian atau testing, bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan logika atau bug. Kegiatannya yaitu melakukan pengujian fungsionalitas setiap modul menggunakan metode black box testing. Yang kelima ada pemeliharaan atau maintenance, bertujuan menjaga sistem tetap berfungsi optimal setelah digunakan secara penuh di lingkungan akademik. Kegiatannya yaitu melakukan perbaikan bug, pembaruan fitur, dan penyesuaian terhadap perubahan jadwal akademik. Kemudian yang keenam atau terakhir ada tujuan alur kerja, di mana tujuan utama dari alur sistem pada model waterfall adalah untuk memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur, terarah, dan terdokumentasi dengan baik. Setiap tahap memiliki hasil atau output yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan memudahkan pengawasan proyek. Nah, di sini masuk ke metode perencanaan tahap pengujian sistem, di mana tujuan pengujian ini adalah memastikan seluruh modul, yaitu jadwal dosen, ruang, notifikasi berfungsi sesuai rancangan. Kemudian memastikan integrasi antar modul berjalan tanpa konflik data. Kemudian menguji kecepatan akses dan stabilitas sistem dalam kondisi penggunaan aktual, dan menemukan dan memperbaiki bug sebelum penerapan resmi. Nah, jenis pengujiannya yaitu ada unit testing, yaitu menguji setiap modul, integration testing, yaitu menguji hubungan antar modul, system testing, yaitu menguji sistem secara keseluruhan, serta user acceptance testing, yaitu atau UAT, yaitu melibatkan pengguna akhir. Di sini ada tahapan terakhir, yaitu tahap pemeliharaan sistem, yang bertujuan yaitu memperbaiki bug,
pembaruan fitur dan jadwal, peningkatan keamanan dan performa, serta dukungan teknis pengguna. Nah, jenisnya di sini ada corrective maintenance, di mana eh, yaitu memperbaiki bug atau error dalam sistem, adaptive maintenance, menyesuaikan sistem terhadap perubahan teknologi atau server, perfective maintenance, yaitu menambah fitur baru dan meningkatkan tampilan antarmuka. Kemudian yang terakhir ada preventive maintenance, yaitu melakukan backup data, patch keamanan, dan optimasi kode secara berkala. Nah, kemudian di sini masuk ke perencanaan anggaran biaya. Di sini ada komponen utama biayanya, ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada biaya personel, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga perangkat lunak, yang keempat operasional, dan yang kelima dokumentasi dan publikasi. Nah, yang pertama ada biaya personil dengan komponen gaji 6 orang 3 bulan, gaji per orangnya yaitu 2.500.000. Kemudian infrastruktur ada cloud server plus domain. Kemudian perangkat lunak ada lisensi tools yaitu Figma Pro, Trello Premium atau Testing Tools. Yang keempat, komponen berupa rapat, internet, listrik, dan UIT. Yang kelima ada cetak laporan publikasi internal. Nah, di sini ada total estimasi biaya. Yang pertama ada biaya personil dengan estimasi biaya 45 juta, di mana biaya personil ini human resource cost. Biaya ini mencakup honorarium seluruh anggota tim pengembang. Sistem jadwal perkuliahan yang terdiri dari 6 orang selama 3 bulan masa proyek. Berdasarkan PMBOK Guide 2021, yaitu biaya tenaga kerja merupakan komponen utama dalam estimasi proyek karena memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas, ketepatan jadwal, dan kuliah hasil akhir sistem. Tim ini meliputi analisis sistem, perancangan antarmuka, pengembangan back-end dan front-end, kemudian pengujian, serta dokumentator. Kemudian yang kedua ada infrastruktur, di mana estimasinya yaitu 3 juta. Biaya ini meliputi penyewaan server kampus atau hosting web akademik untuk menjamin sistem jadwal perkuliahan dapat diakses secara daring dengan stabilitas minimal 95% uptime. Server dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data, sistem autentifikasi pengguna, dan backup otomatis mingguan untuk menjaga keandalan serta integritas dan data dosen dan mahasiswa. Kemudian ada perangkat lunak dengan estimasi biaya 1.500.000, yaitu biaya ini mencakup lisensi atau langganan aplikasi pendukung pengembangan seperti Figma untuk perancangan UI UX, Trello untuk manajemen tugas proyek, dan Postman atau pengujian API. Namun, sebagian besar pengembangan sistem jadwal perkuliahan ini memanfaatkan perangkat lunak open source seperti Visual Studio Code, Laravel, dan MySQL, sehingga dapat menekan biaya lisensi perangkat lunak. Kemudian ada operasional dan dokumentasi, di mana biaya ini meliputi kebutuhan logistik selama rapat tim, pelaksanaan user acceptance testing yaitu UIT dengan dosen dan mahasiswa, serta pembuatan dokumentasi sistem dan laporan akhir proyek, termasuk pula pengeluaran untuk koneksi internet, listrik, dan sarana komunikasi daring, yaitu Zoom atau Google Meet, selama proses pengembangan dan uji coba sistem berlangsung. Nah, data kontingensi 15% mengacu pada PMI 2021, yaitu proyek disarankan memiliki dana cadangan sebesar 10 atau 15% dari total biaya utama untuk mengantisipasi resiko tak terduga, seperti revisi desain antarmuka, perubahan kebutuhan pengguna, atau keterlambatan jadwal pengujian sistem. Nah, untuk total anggaran proyeknya ini di 58.937.500. Kemudian gambar umum sistem, di mana sistem jadwal perkuliahan adalah aplikasi berbasis web yang membantu proses penyusunan dan pengelolaan jadwal kuliah. 3 pengguna utama yaitu admin akademik yang mengelola data dosen, ruang mata kuliah, dan jadwal. Kemudian ada dosen yang bisa melihat jadwal mengajar dan ajukan perubahan jadwal. Kemudian ada mahasiswa yaitu bisa mengakses jadwal kuliah dan notifikasi perubahan real time. Manfaat utamanya yaitu efisiensi tinggi, deteksi bentrok otomatis, dan transparansi jadwal.
Kemudian di sini ada use case diagramnya. Bisa dilihat di sini memiliki 3 aktor, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Masing-masing aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan peran mereka dalam proses penjadwalan. Admin memiliki peran utama dalam mengelola data dan operasional sistem. Admin dapat melakukan login, mengelola data akademik, serta mengelola jadwal perkuliahan. Sistem juga secara otomatis mendeteksi jadwal bentrok antar mata kuliah atau dosen, yang merupakan proses include dari pengelolaan jadwal. Admin juga dapat menerima laporan bentrok dari mahasiswa dan permintaan pindah jadwal dari dosen, yaitu extend. Setelah menerima laporan atau permintaan, admin dapat meninjau dan mengatur ulang jadwal sesuai hasil tinjauan. Kemudian sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke dosen dan kemudian mahasiswa sebagai proses include. Admin juga memiliki akses untuk mencetak laporan jadwal sebagai bentuk dokumentasi. Kemudian dosen memiliki hak akses untuk login, melihat jadwal kuliahan pribadi, melihat detail waktu dan ruang kuliah, serta mengajukan permintaan pindah jadwal atau ruangan jika diperlukan. Dosen juga dapat melihat status permintaan yang telah diajukan dan menerima notifikasi perubahan jadwal secara otomatis dari sistem apabila terjadi perbaruan jadwal yang berkaitan dengan kelas yang diampu. Yang ketiga, mahasiswa memiliki akses untuk login, melihat jadwal kuliah, serta melaporkan jadwal bentrok apabila terdapat kesamaan waktu antara mata kuliah. Mahasiswa juga dapat menerima notifikasi perubahan jadwal yang dikirim sistem, serta melihat jadwal akhir hasil laporan, serta dilakukan penyesuaian oleh admin. Hubungan antara use case pada diagram juga menunjukkan adanya relasi include dan extend yang menandakan ketergantungan proses antar aktivitas. Contohnya use case mengelola jadwal perkuliahan, include mendeteksi jadwal bentrok. Artinya, setiap kali admin menyusun jadwal, sistem otomatis memeriksa potensi bentrokan. Sementara use case seperti menerima laporan bentrok dari mahasiswa bersifat extend, karena hanya terjadi jika mahasiswa menemukan dan melaporkan bentrokan jadwal. Nah, fase pengembangannya itu ada 3. Fase pengembangan hingga use case pengembangan sistem mengikuti model waterfall melalui 3 fase utama. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu wawancara, observasi, dan identifikasi permasalahan penjadwalan. Yang kedua ada perancangan sistem, yaitu pembuatan diagram UML, desain antarmuka, dan database. Yang ketiga ada validasi desain, yaitu uji kelayakan desain dengan pengguna potensial, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Hasil fase ini berupa dokumen rancangan sistem lengkap, yaitu use case diagram, deskripsi fungsi, dan alur proses, yang menjadi dasar implementasi dan pengujian sistem berikutnya. Nah, dengan demikian, hingga tahap ini, proyek telah menghasilkan dokumen rancangan sistem berupa use case diagram, deskripsi fungsi, dan alur proses sistem yang akan menjadi dasar bagi tahap implementasi dan pengujian sistem selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.